Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Juliana, NIM 2017-210-79 akan mempresentasikan mengenai strategi penyelamatan kredit bermasalah. Nah, strategi penyelamatan kredit bermasalah ini diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian yang timbul. Nah, cara penyelamatan kredit bermasalah ini adalah dengan cara restrukturisasi kredit. Nah, apa itu restrukturisasi kredit? Adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pengkreditan terhadap debiturnya yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok ataupun bunga kredit. Kemudian yang kedua ini adalah debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi. Baik, yang selanjutnya adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi kredit adalah yang pertama, kita perlu melihat prospek perusahaan itu sendiri. Apakah prospek perusahaan tersebut baik atau buruk? Kemudian yang kedua ini dilihat dari karakter perilaku dari si debitur itu sendiri. Apakah karakternya ini baik atau ramah? Kemudian dalam penyelesaian kreditnya atau penyelesaian kewajibannya ini cukup baik atau masih kurang. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana sih caranya restrukturisasi kredit. Nah, berikut adalah metodenya. Yang pertama itu ada penjadwalan kembali. Nah, penjadwalan kembali ini maksudnya strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan jangka waktu pembayaran atau jangka waktu pelunasannya. Kemudian dapat dilakukan dengan melakukan perubahan jumlah setoran pelunasan ataupun pembayaran bunganya. Kemudian yang kedua ini adalah persyaratan kembali. Nah, dengan cara ini, langkah penyelamatan kredit ini dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit tertentu. Seperti yang pertama itu ada penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, kemudian penurunan suku bunga, kemudian atau pembebasan bunga atau sebagian pokok lainnya. Yang ketiga ini adalah penataan kembali. Nah, cara penataan kembali ini dengan cara tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal usaha nasabah dengan pertimbangan-pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana untuk usaha yang dibiayai dan untuk menghasilkan tingkat arus kas yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya itu adalah contoh-contoh apakah restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan di sebuah bisnis atau tidak boleh dilakukan di sebuah bisnis. Contoh yang pertama ini adalah bisnis yang memiliki prospek namun tidak kooperatif. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan restrukturisasi kredit. Kemudian yang kedua itu adalah bisnis yang tidak memiliki prospek namun kooperatif. Maka hal ini dapat dilakukan dengan cara debitur menjual agunannya dengan tujuan agunannya ini dapat terjual lebih tinggi untuk menutupi pinjamannya. Kemudian yang ketiga ini adalah bisnisnya ini tidak memiliki prospek dan tidak kooperatif. Maka hal ini dapat ditindaklanjuti dengan cara hukum. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.